Aja manusia prasejarah. Kita kan mas media. Kita apa? Mas. Lagi mas ini tambah buat sambungan mas. Supaya saya bisa mengejawantahkan tempat ini. Bisa pertama kali menemukan ini. Yang punya lahan Pak Alwi. Kapan? Ya sekitar 2 tahun. Dan perlu disampaikan juga bahwa Ada. sebelah prasasti Banyak batu-batunya. Kira-kira jaraknya 5 meter dari prasasti. Di sini ada sungai yang sudah mulai abrasi ini tanahnya. Tanah daripada sungai ini sudah mulai abrasi karena tergerus. Tergerus dan di situ adalah batu-batu yang sangat besar-besar sekali. Mungkin satu batunya bisa berbobot 1 sampai 2 ton. Besar-besar sekali batunya di sana di antara sungai-sungai di sebelah persis lokasi prasasti ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya minta kepada Dinas Kebudayaan Pusat dan Provinsi dan juga Kabupaten Boyolali untuk segera mengambil batu ini. Karena ini sudah sangat rawan sekali abrasi. Posisi batu hanya berjarak 5 meter dari bibir sungai yang sudah mulai abrasi. Ini berbahaya sekali. Ketika nanti terjadi abrasi yang terus-menerus, jaraknya hanya tinggal 5 meter, maka lama-lama batu itu pasti akan jatuh ke sungai atau mungkin tertimbun tanah. Dan akhirnya batu itu akan hilang dan kita sebagai bangsa akan rugi sekali karena kita telah kehilangan benda situs benda cagar budaya berupa prasasti. Dan saya yakin bahwa di tempat ini dulu pasti ada sesuatu yang misteri yang belum terungkap. Karena bila kita melihat dari prasasti tersebut ditulis oleh seorang resi, berarti di wilayah Wonosegoro ini dulu adalah daerah Karesian. Nah, oleh karena itu, sebelum sungai ini abrasi lebih jauh dan prasasti itu nanti akhirnya akan jatuh ke sungai atau akan hilang, maka secepat mungkin untuk segera dievakuasi batu tersebut untuk segera diangkat, ditempatkan di tempat yang lebih aman supaya jangan sampai kita kehilangan benda yang sangat bersejarah, yaitu warisan cagar budaya nenek moyang kita, leluhur bangsa ini, dan sebagai saksi sejarah berdirinya bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih. 10, tapi saat ini hanya ditutupi plastik seperti ini. Saya melihat sangat miris sekali ketika ditutupi plastik seperti ini. Adalah prasasti yang mempunyai nilai sejarah yang sangat luar biasa, tapi hanya ditutupi plastik seperti ini. Dan sampai hari ini dari Dinas Purbakala belum melakukan penelitian secara mendalam di tempat ini. Oleh karena itu, kami minta untuk Dinas Purbakala segera melakukan penelitian di tempat ini. Jangan sampai batu ini lama-lama nanti hilang ataupun nanti jatuh ke sungai karena abrasi. Mohon untuk bisa segera dievakuasi batu ini. Untuk segera bisa dievakuasi. Karena batunya juga cukup besar sehingga memerlukan alat yang khusus untuk mengambil batu ini. Tapi apapun juga dalam pelestarian cagar budaya, kita jangan hitung-hitungan masalah dana, kita jangan hitung-hitungan apapun dalam pelestarian cagar budaya bahwa negara memberikan anggaran yang tanpa batas dalam pelestarian cagar budaya, karena memang dalam pelestarian cagar budaya sudah termaktub dalam Undang-Undang Cagar Budaya. Oleh karena itu, ini adalah kewajiban kita bersama untuk bisa melestarikan situs ataupun prasasti ini yang mempunyai arti yang sampai saat ini belum terkuak misterinya. Terima kasih. Saya berada di dekat posisi prasasti yang namanya Prasasti Wonosegoro. Keunikan dari prasasti ini adalah ditulis dalam huruf Jawa Gunung atau Jawa Kuno dan berbahasa Jawa Kuno. Keunikan yang lain prasasti ini adalah tidak dikeluarkan oleh seorang raja, namun kemungkinan besar prasasti ini dikeluarkan oleh seorang koordinator resi atau pendeta. Jadi tempat ini disebut dengan keresian. Seperti pada keterangan dari Bujana Manik yang telah singgah di daerah lereng Gunung Damalung atau Gunung Merbabu,
bahwa di tempat ini dahulu merupakan kompleks tempat padepokan untuk mempelajari ilmu agama Buddha sampai di lereng barat Gunung Merbabu. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila tulisan huruf Jawa kuno atau Jawa Gunung ini masih tetap dilestarikan sampai abad ke-18 Masehi. Jadi lebih dari 800 tahun huruf Jawa kuno ini dipergunakan dengan menuliskan pada daun lontar di lereng Gunung Merbabu sebelah barat. Jadi tradisi penulisan huruf Jawa Gunung ini masih dilestarikan dengan cara yaitu menuliskan kembali pada daun lontar yang tulisan-tulisan itu sampai sekarang masih ada batu yang cukup tertata begitu Pak. Monggo Pak. Bisa jadi ini tulisan ini menyambung hanya karena terjadinya pelapukan dan proses abrasi sehingga menyebabkan batu-batu ini yang kemungkinan ada tulisan yang lain ini sudah tidak dapat terlihat ya Pak ya. Nah, harapan kami selaku sejarawan ini perlu adanya penelitian lebih lanjut dari Balai Arkeologi misalnya untuk mengungkap sejarah pada saat itu. Kalau kita sandingkan, ini adalah semasa pada waktu Raja Balitung, Dyah Balitung yang ada di Kerajaan Mataram kuno yang berkuasa. Walaupun ini adalah merupakan kompleks keresian, jadi di sisi lain Kerajaan Mataram itu juga memiliki tempat yang dinamakan dengan keresian yang sejajar dengan raja posisinya, sehingga tidak mustahil apabila pendeta itu berhak juga menuliskan sebuah prasasti. Terima kasih. Kita melihat bahwa di era Mataram kuno ya, mungkin banyak saudara-saudara kita yang belum tahu ya nama Raja Balitung ya. Kayaknya sebuah nama yang mungkin banyak yang belum tahu ya. Apakah kemungkinan Raja Balitung itu adalah seorang raja besar Pak di era Mataram kuno Pak? Iya. Dan ini adalah wilayah Raja Balitung berarti ya Pak? Betul. Maka prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Balitung sangat banyak sekali dalam rangka untuk menunjukkan sebuah kekuasaan ya. Kekuasaan besar. Iya. Karena bagaimanapun juga kalau kita lihat bahwa Balitung adalah keturunan Pramodawardhani, dua wangsa yang besar di Raja besar ya. Tanah Jawa ini. Yang mestinya pada saat itu Balitung menasabkan diri pada Pramodawardhani. Tebing yang cukup curam karena berada persis di tebing pinggir sungai. Dan di sini merupakan kebun tembakau. Dan prasastinya berada jauh di sana, di bawah. Tempatnya memang cukup tersembunyi dan mungkin harus segera dievakuasi prasasti ini karena menyimpan peradaban sejarah bangsa kita. Dan sangat curam. Kedalaman mungkin sekitar ya hampir sekitar 50-an meter lebih ke dalam. Dan di atasnya adalah kebun tembakau, dan posisi prasasti memang berada di antara kebun tembakau. Ini sangat rawan sekali dan memang posisinya sangat tidak terlihat atau posisinya sangat tersembunyi, sehingga untuk menuju ke lokasi ini sangat tidak mudah ataupun orang awam mungkin tidak banyak yang tahu kalau di sini ada sebuah prasasti bersejarah yang luar biasa atau prasasti situs benda cagar budaya yang luar biasa. Mari kita lihat. Wah, yang delik tenan iki. Sari guys. Nanti? Mie ayam. Oh iya bener. Plastik ya bro. Rusak. Mas Haris, tolong diangkat Mas. Mas Haris. Ini harus dipakai air, cara dipakai air nggak kelihatan.
Bapak makan ngono. Itu kan belum telah disikat. Itu relief. Ini kayaknya ada ini. Hah? Ini kayaknya ada. Kayak ada ya lanjutannya ini ya. Kayaknya ini tengah reliefnya. Coba disikat apa disikatan pakai. Kalau nanti bisa terbaca berarti ada tambahan fakta baru kan. Masuk. 30 nih ya? Iya. Oke, selamat siang. Pada siang hari ini kami dari Yayasan Forum Budaya Mataram dengan tim kami Pelestari Cagar Budaya berada di Desa Wonosegoro, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Di sebuah tempat yang cukup tersembunyi, berada di bawah kaki Gunung Merapi dan Merbabu, lalu juga jauh dari jalan utama, akses jalan utama. Lalu di antara pohon ataupun kebun tembakau, dan di sebelah kebun tembakau juga ada aliran sungai yang cukup curam, kira-kira kedalaman bisa 40 sampai 50 meter. Di sini kita temukan sebuah prasasti yang terbengkalai. Sebuah prasasti yang sangat luar biasa sekali, yang kemungkinan besar prasasti ini tidak hanya cuma satu ini saja, tetapi ini menggabung antara batu yang di sini dengan yang ada di situ. Dan kemungkinan besar juga menggabung lagi dengan batu yang ada di sebelahnya. Karena yang di sebelahnya, batu yang di sini belum, tadi ketika kita coba kita bersihkan, di sini ada guratan-guratan huruf juga. Ada guratan-guratan huruf juga yang ada tulisan Jawa kuno ya. Jawa kuno atau Jawa gunung. Tulisan ini berada di tempat ini dan pasti mempunyai arti yang khusus. Kenapa ditulis dan dipahat di atas batu ini? Oleh karena itu, karena cagar budaya yang perlu kita lestarikan bersama, saya minta untuk pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten. Tapi itu baru perkiraan. Oke, Mas Bapak. Mas Raja, beri sampean. Kamer, cecek nggih. Nggih, cecek nggih, cecek nggih.